Di kesempatan pada pagi hari ini saya menyapa teman sekalian dan izin mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan jasmani dan rohani tentunya, dan juga kenikmatan terlebih berupa kenikmatan Islam, iman dan ihsan, yang mudah-mudahan dengan semua itu kita bisa mempergunakannya, memanfaatkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada hari ini kita sudah memasuki tanggal yang tanggal atau hari ketiga bulan Al-Muharram tahun 1446 Hijrah yang bertepatan dengan hari Selasa. Teman-teman sekalian, izin berbagi pada kesempatan di pagi hari ini saya ingin mencoba sharing ya tentang kitab atau rujukan. Ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang ilmu mustalahul hadis atau mustalahul hadis. Itu jika kita telah memahami pembahasan di kitab Mustalahul Hadis yang ada beberapa banyak macamnya, nanti akan kami sebutkan dalam kitab ini. Kita akan lebih hati-hati ketika ikut-ikutan terhadap hal, ikut-ikutan mengatakan sesuatu yang kita tidak ada dasar pengetahuannya. Langsung saja teman-teman sekalian. Ini bagian mukadimah, bagian sebelah sini. Sebutkan kitab-kitab musannaf ya, musannafat yang populer dalam bidang ilmu mustalah hadis itu yang pertama ada Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wai wa Al-Wa'i, seperti itu. Disusun oleh yang pertama ya, disusun oleh Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramahur Murzi, wafat tahun 360 Hijrah. Kitab ini tidak mencakup seluruh topik ilmu mustalah hadis ya. Kondisi seperti ini dimaklumi dalam penyusunan awal ilmu apapun. Itu terus yang kedua, kitab Ma'rifat Ulumul Hadis ya, atau Ma'rifat Ulum Al-Hadis, disusun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Hakim An-Naisaburi, wafat di tahun 405 Hijrah. Pembahasan dalam kitabnya belum tersusun secara sistematis sesuai dengan ilmu hadis. Yang ketiga, seperti ini teman-teman ya. Yang ketiga, Al-Mustadraj, ini Al-Mustadraj ala Ma'rifati Ulum Al-Hadis, ini disusun oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah bin Asbahani, wafat 430 Hijrah. Di sini disebutkan di sini cuma ditulis 43 ya, 430 Hijrah ya wafatnya. Kitab ini melengkapi kaidah-kaidah ilmu hadis dari kitabnya Al-Hakim, yaitu Ma'rifatu Ulumul Hadis. Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah yang tertinggal. Hal itu dijumpai oleh orang yang mencermatinya. Kitab yang keempat, rujukan dari ilmu mustalah al-hadis, yaitu Al-Kifayatu fi Ilmi Ar-Riwayah, disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sabit, populer dengan sebutan Al-Hatib Al-Baghdadi, wafat tahun 463 Hijrah. 463 Hijrah. Ini kitab yang keempat. Kitab ini mencakup segala hal yang berkenan dengan ilmu hadis, berisi penjelasan mengenai berbagai kaidah periwayatan dan dianggap layak sebagai kitab referensi dalam ilmu hadis. Yang kelima, Al-Jami'il Ahlaki Ar-Rawi an Adabi As-Sami. Itu disusun oleh Al-Hatib Al-Baghdadi. Kitab ini membahas adab-adab periwayatan sebagaimana tampak pada judul kitabnya. Bab-babnya terpisah, pembahasan dan kandungan isinya sangat bernilai. Bab-babnya terpisah, pembahasan dan kandungan isinya sangat bernilai. Setiap cabang ilmu hadis telah dikupas oleh Al-Khatib dalam kitab-kitab tersendiri, sehingga amat sedikit cabang ilmu hadis yang tidak tergarap oleh beliau. Benarlah kiranya ucapan Al-Hafiz Abu Bakar An-Nuqtah, setiap orang muhaddis yang menyusun kitab setelah Al-Khatib senantiasa merujuk pada kitab-kitabnya. Yang keenam, Al-Ilma'u ila Ma'rifati Usul Ar-Riwayah At-Taqyidi As-Sima, disusun oleh Qadhi
Iyad bin Musa al-Yasubi, wafat tahun 544 Hijrah. Ya, 544 Hijrah. Ini yang keenam. Kitabnya tidak mencakup seluruh pembahasan mustalah hadis, hanya terbatas pada topik yang berkaitan dengan tata dan cara menerima dan menyampaikan hadis, dan yang berkaitan dengan hal itu. Meski demikian, pembagian babnya, korelasinya, dan sistematikanya sangat baik. Yang ketujuh, geser ke bawah ya, geser kameranya biar bisa dilihat juga sama-sama. Yang ketujuh, Mala, nama kitabnya Yasa'u al-Muhaddisa Zahluhu, disusun oleh Abu Hafs Umar bin Abdul Majid al-Mayanazi, wafat tahun 580 Hijrah. Ini ya, sebelah sini. Manfaat kitabnya amat sedikit, tidak terlalu banyak. Selanjutnya yang ke-8. Ada 15 kitab ya rujukannya. Teman-teman akan bergeser biar bisa terlihat oleh teman-teman sekalian. Yang ke-8. Yang ke-8 nama kitabnya Ulum al-Hadis atau Ulumul Hadis, seperti itu. Disusun oleh Abu Amru Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Salah, wafat 643 Hijrah. Ini kitabnya yaitu Muqaddimah Ibnu Salah, amat populer di tengah-tengah masyarakat dan termasuk kitab terbaik di bidang mustalah hadis. Penyusun kitab ini menghimpun berbagai topik yang letaknya terserak di dalam kitab-kitab Al-Khatib maupun orang-orang yang sebelumnya, karena kitab ini syarat dengan manfaat. Meski melompat-lompat dari satu topik ke topik yang lain, kitab ini menjadi referensi sandaran bagi para ulama yang datang sesudahnya. Banyak ulama yang menyusun ringkasan kitab tersebut, mentertibkannya kembali, melakukan koreksi maupun perbaikan. Yang ke-9, At-Taghrib wa At-Taysir li Ma'rifati Sunnani Al-Bishr An-Nadhir, disusun oleh Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau yang dikenal dengan nama Imam An-Nawawi ya, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin dan juga kitab Al-Azkar atau kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang 9 jilid itu. Wafat tahun 676 Hijrah. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ulum al-Hadis Ibnu Salah. Kitab ini termasuk bagus meski dijumpai adanya ungkapan-ungkapan yang sulit. Ya, seperti itu. Yang ke-10, Tadrib Ar-Rawi Asy-Syarhi Taqrib An-Nawawi, disusun oleh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Syuyuti, wafat 911 Hijrah, merupakan syarah penjelasan dari kitab Taqribnya Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Sebagaimana judul kitab tersebut, penyusunannya telah mengumpulkan banyak sekali kaidah yang bermanfaat. Yang ke-11, sebelah sini ya. Yang ke-11, Nadamu Ad-Durar fi Ilmi Al-Atsar, disusun oleh Zainuddin bin Abdurrahman bin Husain Al-Iraqi, wafat tahun 806 Hijrah. Kitab ini masih lebih terkenal dengan sebutan Alfiya Al-Iraqi, merupakan sistematika baru dalam kitab Ulumul Hadis atau Ulum al-Hadisnya Ibnu Salah. Hanya saja terdapat beberapa tambahan. Kitab ini termasuk bagus dan banyak manfaatnya, serta banyak kitab-kitab lain yang mensyarahnya, termasuk 2 kitab yang disusun oleh sang penyusunnya sendiri. Yang ke-12, 12. Nah, 12 ya. Ini 12 ya teman-teman ya. Kitab yang ke-12, Fathul Mughis fi Syarhi Alfiya Al-Hadis, disusun oleh Muhammad bin Abdurrahman As-Sahawi, wafat tahun 902 Hijrah ya. 902 Hijrah. Merupakan syarah dari kitab Alfiya Al-Iraqi dan termasuk kitab syarah Alfiya yang paling komprehensif, luas ya, dan paling baik. Selanjutnya yang ke-13, kitab yang ke-13 rujukan dari ilmu Mustalah Al-Hadis yang ditulis oleh ulama, Nuhbatu Al-Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar, disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar As-Asqalani. Ini ulama yang mensyarah kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, yang menulis kitab ini. Kitab kecil yang amat ringkas namun tergolong paling baik manfaatnya dari kitab-kitab ringkas lainnya,
dan sistematikanya termasuk paling baik. Penyusunnya termasuk orang yang pertama kali menyusun metode dan pembagian yang sistematis dalam yang belum pernah ada pada masa sebelumnya. Ibnu Hajar Asqalani telah mensyarah kitabnya dengan nama Nuzhatu an-Nadhr, seperti yang dilakukan oleh orang lain terhadap kitabnya. Yang ke-14 selanjutnya, atau yang terakhir, dua sebelum tadi ya, 15 terakhir nanti. Al-Madumatu al-Balquniyah, disusun oleh Umar bin Muhammad al-Baiquni, wafat 1080 Hijrah ini ya, tahun wafatnya. Kitabnya merupakan ringkasan yang berisi tidak lebih dari 34 bait. Kitab ringkasannya sangat bermanfaat dan populer, dan sudah banyak yang melakukan syarah terhadap kitab ini. Yang terakhir atau bagian ke-15, kitab rujukan jika teman-teman ingin mempelajari ilmu mustalah hadis agar tidak gampang menyalahkan, tidak gampang membidakan, tidak gampang menyesatkan, dan tidak gampang mengkafirkan sesama muslim ya. Karena kita baru baca 1-2 hadis, ilmunya tidak ada, jadi gampang menyalahkan. Nanti akan dibahas di dalam kitab ini pada bab atau tayangan video yang lainnya, nanti akan kami coba ringkaskan. Yang ke-15 ini judul kitab yang terakhir, Al-Qawaid At-Tahdits, itu disusun oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qashimi, wafat 1332 Hijrah. Ini termasuk yang paling terakhir ya. Kitabnya berisi kumpulan ungkapan yang bermanfaat, dan masih banyak lagi kitab-kitab ulumul hadis lainnya yang memerlukan ruang yang panjang untuk menyebutkannya. Tetapi setidaknya 15 tadi sudah memenuhi apa yang ingin kita butuhkan untuk mempelajari ilmu hadis. Penulis berkata, saya membatasi dengan kitab-kitab yang populer saja. Semoga Allah memberikan ganjaran dan kebaikan kepada kita dan kepada kaum muslimin semuanya secara umum. Nah, ini nanti setelah ini di berikutnya insya Allah akan kami coba ini biar tidak terlalu panjang pembahasannya. Nah, ini definisi penting dalam memahami hadis seperti itu ya. Ada ilmu mustalah hadis, objek pembahasan ilmu mustalah, manfaat ilmu mustalah, terus hadisnya sendiri, khabar, dan sebagainya. Insya Allah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Abu minkum jika ada kesalahan dalam penjelasan dan penyampaian, bukan bermaksud sengaja. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.